Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pengemis tua yang bernama Pat Yew Kai Ong menjadi berang karena dituduh akan mencelakakan Sintong si bocah ajaib. Gerangan, apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video berikut ini. Para asuhannya terkejut, akan tetapi ucapan telah terlanjur dikeluarkan dan memang dalam hati mereka terkandung tuduhan ini. Ilmu Hiat Chiang Hot Sun adalah semacam ilmu hitam yang hanya dapat dipelajari oleh kaum sesat, karena ilmu ini membutuhkan syarat yang amat keji, yaitu menghimpun kekuatan hitam dengan jalan menghisap dan minum darah, otak, dan sumsum anak-anak yang masih bersih darahnya. Tentu saja, bagi seorang yang sedang menyempurnakan ilmu iblis ini, Sintong mempunyai daya tarik yang luar biasa. Karena darah, otak, dan sumsum seorang bocah seperti Sintong yang ajaib lebih berharga dari darah, otak, dan sumsum puluhan orang bocah biasa lainnya. Tiba-tiba, kakek itu tertawa lebar. Emang benar, dan satu-satunya bocah yang akan menyempurnakan ilmuku itu adalah Sintong. Dan aku bukan hanya suka minum dan menghisap darah, otak, dan sumsum bocah yang bersih. Juga aku bukannya tidak suka bersenang-senang dengan perawan cantik seperti engkau, Nona. Sring, sring. Tampak sinar-sinar berkilauan ketika pedang yang 13 buah banyaknya itu bergerak secara berbarengan, dan 13 orang pendekar yang telah mengurung si kakek yang masih tertawa-tawa. Hahaha, kalian mau coba-coba main-main dengan Pat Yew Kai Ong? Sayang, kalian masih muda-muda harus mati, kecuali Nona Manis. Andai kata si tua bangka Kue Bok Sanjin berada di sini sekalipun, dia juga tentu akan kalau berani menentang Pat Yew Kai Ong. Serbu dan basmi iblis ini. Tua Sueng itu berteriak, dan mereka sudah menerjang maju dengan bermacam gerakan yang cepat dan dahsyat. Tiba-tiba, kakek itu mengeluarkan suara pekik yang dahsyat. Pekik yang disusul dengan suara tertawa menyeramkan. Suara ketawa ini bergema di seluruh hutan, sehingga terdengar suara ketawa menjawabnya dari semua penjuru. Seolah-olah semua setan dan iblis penjaga hutan telah datang oleh panggilan kakek itu. Hebatnya, suara pekik dan tertawa itu membuat 13 orang pendekar itu seketika berubah menjadi arca. Gerakan mereka terhenti, dan untuk beberapa detik mereka hanya bengong memandang kakek itu, dan jantung mereka seolah-olah berhenti berdenyut. Tua Suheng mereka yang bermuka gagah perkasa itu segera berseru, "Awas, Sai Chu Hok, Sai Chu Hokang," atau ilmu menggereng seperti singa berdasarkan Kikang. Seruan ini menyadarkan para sutenya dan sumoinya. Mereka cepat mengerahkan singking, sehingga pengaruh Sai Chu Hokang itu membuyar. Pedang mereka melanjutkan gerakannya. Sing, siu, trang, trang, trang. Gulungan sinar pedang-pedang yang menyambar ke arah tubuh kakek dari berbagai jurusan dapat ditangkis oleh gulungan sinar tongkat hitam yang telah diputar dengan cepatnya oleh Pat Yew Kai Ong. Para pendekar Bu Tong Pai itu terkejut ketika merasakan betapa telapak tangan mereka menjadi panas dan nyeri setiap kali pedang mereka tertangkis tongkat.
Hal ini menandakan bahwa si kakek benar-benar amat lihai dan memiliki tenaga sakti yang amat kuat. Juga tongkatnya yang kelihatan butut dan hitam itu ternyata terbuat dari logam pilihan, sehingga mampu menahan ketajaman pedang di tangan mereka. Padahal semua pedang di tangan Capsa Sinsiap adalah pedang-pedang pusaka yang ampuh. Hahaha, inikah Ngong He Kiam, ilmu pedang ilmu unsur dari Butong Pai yang terkenal? Hahaha, tidak seberapa. Sambil menggerakkan tongkatnya menangkis setiap sinar pedang yang meluncur datang, kakek itu tertawa dan mengejek. Bentuk Sin Kiam Tin atau barisan pedang sakti. Teriak si tua Su Heng melihat betapa kakek itu benar-benar amat tangguh, sehingga semua serangan pedang mereka dapat ditangkis dengan mudahnya. Tiba-tiba 13 orang pendekar itu merubah gerakan mereka. Kini mereka tidak lagi menyerang dari kedudukan tertentu, melainkan mereka bergerak, mengurung, dan mengelilingi kakek itu. Sambil bergerak berkeliling, mereka menyusun serangan berantai yang susul menyusul dan yang datangnya dari arah yang tidak tertentu. Diam-diam, kakek itu terkejut. Sejenak dia menjadi bingung. Kalau tadi mereka itu menyerangnya dari kedudukan tertentu, biarpun gerakan mereka tadi berdasarkan Ngong Heng Kiam, namun dia sudah dapat mengenal dasar Ngong Heng Kiam dan dapat menggerakkan tongkat secara otomatis untuk menangkis semua pedang yang datang menyambar. Akan tetapi, sekarang sukar sekali menentukan dari mana serangan akan datang, dan gerakan mengelilinginya itu benar-benar mendatangkan rasa pusing. Marahlah Pat Yiu Kai Ong. Tadi dia ingin mempelajari ilmu pedang Bung Tong Pai dan memperhatikan para pengeroyoknya sebelum membunuh mereka. Akan tetapi setelah mereka menggunakan Sin Kiam Tinda, tahu bahwa mereka, kalau dia tidak cepat mendahului mereka, dia bisa terancam bahaya. Tidak disangkanya bahwa si tua bangka Kui Bong Sanjing, ketua dari Bung Tong Pai, dapat menciptakan barisan pedang yang demikian lihainya. Tiba-tiba terjadi perubahan pada diri kakek ini. Tangan kirinya berubah menjadi merah sekali, merah darah. Gerangan, apa dan kenapa tangan kakek Pat Yiu Kai Ong memerah? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.